Selamat pagi, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang transmisi sabuk V. Anggota kelompoknya terdiri dari saya, Kevin Nicholas, Kevin Junior, Calvin Chen, dan Alexander Nawiko. Latar belakang, transmisi bertujuan untuk meneruskan daya dari sumber daya ke sumber daya lain, sehingga mesin pemakai tersebut bekerja menurut kebutuhan yang diinginkan. Adapun macam sistem transmisi diantaranya sistem transmisi roda gigi, sistem transmisi sabuk, sistem transmisi rantai. Sistem transmisi sabuk mempunyai banyak jenis, salah satunya adalah sistem transmisi sabuk V. V-belt merupakan salah satu media transmisi daya pada suatu mesin yang membentuk sabuk yang tersusun dari material karet dan memiliki penampang trapesium maupun persegi sesuai dengan tipe, jenis, dan kegunaannya. Tujuannya adalah mahasiswa dapat memahami sistem transmisi sabuk V, mahasiswa dapat mengetahui dan mengklarifikasi tipe-tipe sabuk V, mahasiswa dapat mengerti sistem cara kerja dari sabuk V, mahasiswa dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sabuk V. Sistem transmisi sabuk V atau V-belt, komponen dan material penyusun V-belt. Satu ada badan sabuk, terbuat dari bahan campuran karet khusus yang dapat menghasilkan sifat mekanik yang cukup baik, penanggulangan yang tinggi serta dapat menjamin tingkat keausan karet yang seminimal mungkin. Dua ada anggota tarik, merupakan komponen yang dapat direnggangkan yang berupa kawat dengan tingkat kekuatan yang tinggi serta mengalami sedikit peraturan yang ditarik. Hal tersebut guna menjamin kestabilan yang panjang dari sabuk serta waktu penggunaan sabuk. Yang ketiga ada sampul atau tutup, merupakan komponen yang terbuat dari bahan serat berupa tenunan yang berguna untuk melindungi bagian-bagian yang mampu direnggangkan. Selanjutnya ada jenis-jenis sabuk V. Yang pertama itu sabuk V tepi mentah, karet V-belt yang digunakan untuk mobil, bus, truk, peralatan konstruksi dan berbagai aplikasi penggerak aksesoris. V-belt jenis ini memiliki ketahanan panas, abrasi, dan deformasi yang sangat baik. Dikarenakan penggunaan di bawah fluktuasi beban yang tinggi dan suhu tinggi di dalam ruang mesin. Ini adalah jenisnya, tepi mentah V-belt polos, tepi mentah V-belt perbanyak, tepi mentah V-belt sudut lebar, dan tepi mentah V-belt bergerigi. Selanjutnya itu ada sabuk kecepatan variabel. Sebuah sabuk kecepatan bervariasi adalah tepi mentah sabuk V-belt yang digunakan untuk aplikasi seperti skuter dan motor salju, yaitu V-belt RCVS dan V-belt DCVS. Selanjutnya ada jenis-jenis sabuk V. Yang ketiga itu ada sabuk waktu. Timing belt adalah sabuk transmisi yang disinkronasi dan mentransmisikan daya saat sabuk dan katrol membentuk gigi. Tingkat lebih rendah dibanding dengan rantai dan roda gigi. Di sini juga ada gambar OHC timing belt dalam minyak, dan sabuk waktu penggerak well belakang. Masih di jenis-jenis sabuk V, yang keempat itu ada sabuk berusuk V, menggabungkan koneksi yang tinggi dari V-belt, fleksibilitas flat belts, dan sistem kompak. Sabuk transmisi gesekan berkontribusi terhadap transmisi yang baik, dengan tata letak sumbu multi dan diameter puli yang lebih kecil. Di sini ada 3 gambar juga. Yang gambar pertama sabuk Ripstar, gambar kedua ada sabuk kehilangan gesekan rendah, dan gambar yang ketiga ada sabuk modulus rendah. Kelebihan dan kekurangan sabuk V. Kelebihan dari sabuk V. Yang pertama, penggerak V-belt lebih kokoh akibat jarak yang pendek di antara pusat puli. Yang kedua, V-belt dibuat tanpa ujung dan tidak ada gangguan sambungan, sehingga pergerakan menjadi halus. Yang ketiga, belt mempunyai kemampuan untuk melindungi beban kejut ketika mesin di-start. Yang keempat, V-belt dapat dioperasikan dalam berbagai arah, dengan sisi tight belt pada bagian atas atau bawah. Posisi garis pusat bisa horizontal, vertikal, atau miring. B. Kekurangan dari sabuk V adalah, yang pertama itu V-belt tidak bisa digunakan untuk jarak pusat yang panjang. Yang kedua, konstruksi puli untuk V-belt lebih rumit daripada puli dari belt datar. Yang ketiga, V-belt tidak bisa tahan lama sebagaimana pada belt datar.
Dan yang terakhir, umur belt sangat dipengaruhi oleh perubahan temperatur, tarikan belt yang tidak tepat, dan panjang belt yang tidak seimbang. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan rasio kecepatan puli. Di sini diketahui ada D1 yaitu diameter puli 1, D2 diameter puli 2, N1 kecepatan puli 1, dan N2 itu kecepatan puli 2. Lalu untuk kecepatan sabuk pertama itu, rumusnya itu V sabuk 1 sama dengan Pi D1 dikali N1. Untuk kecepatan sabuk 2 sama seperti V sabuk 1 yaitu Pi D2 dikali N2. Lalu di sini untuk rumus rasio kecepatan pulinya kita menggunakan persamaan yaitu V sabuk 1 sama dengan V sabuk 2. Jadi D1 dikali N1 sama dengan D2 dikali N2 menjadikan rumus rasio kecepatan puli yaitu N2 per N1 sama dengan D1 per D2. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan panjang sabuk terbuka. Di sini dapat dilihat X itu adalah jarak antar pusat puli, alfa itu sudut kontak antara puli dan sabuk, R1 itu jari-jari puli 1, R2 itu jari-jari puli 2, dan maka menghasilkan rumus perhitungan panjang sabuk terbuka yaitu L sama dengan Pi dikali R1 tambah R2 ditambah 2X ditambah R1 min R2 kuadrat per X. Lalu rumus di atas digunakan jika puli 1 dan 2 berbeda diameternya. Sedangkan kalau puli 1 dan 2 mempunyai diameter yang sama, maka rumusnya hanya menjadi L sama dengan 2Pi dikali R ditambah 2X. Lalu di sini ada perhitungan panjang sabuk tertutup. Sama seperti panjang sabuk yang terbuka, X itu sama dengan jarak antar pusat puli, alfa itu sama dengan sudut kontak antara puli dan sabuk, R1 itu jari-jari puli 1, R2 itu jari-jari puli 2. Di sini untuk panjang sabuk tertutup, rumusnya itu L sama dengan Pi dikali R1 tambah R2 ditambah 2X ditambah R1 tambah R2 kuadrat dibagi X. Kesimpulannya, ada macam-macam sistem transmisi diantaranya sistem roda gigi, sistem transmisi sabuk, sistem transmisi rantai. Sistem transmisi sabuk mempunyai banyak jenis, salah satunya adalah sistem transmisi sabuk V. Sabuk V merupakan salah satu media transmisi daya yang pada suatu mesin yang membentuk sabuk yang tersusun dari material karet dan memiliki pemampang trapesium maupun persegi sesuai dengan tipe, jenis, dan kegunaannya. Sabuk V ini mempunyai kelebihan seperti dibuat tanpa ujung dan tanpa gangguan sambungan. Oleh karena itu pergerakan menjadi halus, selain itu dapat dioperasikan dalam berbagai arah dengan sisi belt pada atas atau bawah. Posisi garis pusat bisa horizontal, vertikal, atau miring. Adapun kelemahannya seperti tidak bisa digunakan untuk jarak pusat yang panjang dan juga tidak bisa tahan lama sebagaimana pada belt data. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, terima kasih.